maka zuhur dikerjakan di waktu asar, maghrib dikerjakan di waktu isya. Penggabungan ini dikarenakan orang yang musafir tadi ada masalah-masalahnya, ada kesulitan. Kita stop saja dulu. Yang kedua, al-matar. Apa al-matar? Ada hujan. Ciri-ciri hujan, ayo kita gabung sholat. Kembali lagi, karena kita di bermata pada masyarakat cepat. Yang kita mainkan itu hujan yang dimaksud adalah hujan dalam pandangan al-Imam Asy-Syafi'i, bukan sembarang hujan. Itu boleh. Nanti bisa dilihat di dalam beberapa kitab. Yang kedua tadi, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang menyebabkan kita boleh menggabungkan sholat pada saat jaga, tetapi al-Imam Al-Ghazali wafatnya pada tahun 264 Hijriah. Ini murid dekat, murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau tidak bolehkan menggabung sholat yang sebabnya itu hujan. Tapi yang lain membolehkan ini. Tetapi ini sebagai wacana, sebagai informasi kepada kita, ternyata ada perbedaan pendapat di sini. Makanya nanti sebagian tidak memasukkan motor itu sebagai sebab. Karena kalau dilihat ya dari keterangan kitab-kitab, pada pembahasan motor, seseorang berada di masjid pada saat melaksanakan sholat zuhur, hujan deras. Kalau sampai waktu asar tidak berhenti, maghrib tidak berhenti, apa perlunya dijamak? Karena tetap berada di masjid, ya kan? Tapi ada kasus-kasus lain. Al-matar. Yang ketiga, pada saat matar itu yang dibolehkan hanya hadisnya takdiman matar. Yang boleh hanya jamak takdir, tidak boleh menjamak takdir. Baru yang ketiga, sebab seseorang boleh menjamak al-marad adalah orang yang sakit. Jadi saya ini sekarang suaranya lagi serak, nanti saya sholat zuhur sama asar bisa jamak. Gimana kira-kira? Ini maksudnya apa? Itu tak boleh. Ya saya akan dipikir. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sekali lagi, pada bab rukhsah, al-Imam Asy-Syafi'i pada kata marad itu membuat kriteria tidak semua sakit. Berbeda dengan dalam mazhab Daud Az-Zahiri, tokoh-tokohnya Ibnu Hazmi, Ibnu Sirin, itu bukan ulama sembarangan mazhab Az-Zahiri itu. Tapi di kita itu tidak banyak yang memakainya. Ada. Kemarin kita di TV mana politik yang seorang kiai yang 10 itu, yang rumahnya berapa ya rumahnya saja. Bergumul semua itu 10 itu berada di rumah itu bersama anak dan cucu, bahkan buat masjid sendiri. Itunya berapa? 10. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, seorang laki-laki boleh memperistri dipakai semua, tak boleh lebih dari. Nah, kalau mau 5, saya ikat 1 dulu. Mau nambah lagi, saya ikat 1 lagi. Tapi jumlah akhir itu tetap. Kalau dalam mazhab Daud Az-Zahiri itu adalah
hasil ijtihadnya berdasarkan teks langsung zahir nas, kalimat yang ada pada Al-Quran atau kalimat yang ada pada hadis tersebut. Dalam Al-Quran yang diharamkan oleh Allah memakan daging babi. Daging babi tidak haram. Daging babi tidak haram. Yang perbuatan kita memakan daging babi. Daging babi haram nggak? Enggak. Enggak kan? Ini ada soal apa yang berusaha kalian? Yang kena haram itu yang diharam itu perbuatan kita. Adanya dosa, adanya pahala untuk mengkalahkan. Kalau bagi haram, kenapa haram itu? Yang haram itu perbuatan kita memakan daging babi. Oke, ulang. Apa hukum memakan daging babi? Haram. Katanya apa? Al-Quran. Kalau sama saya, mungkin foto saksi babi menjadi boleh. Kalau motongnya secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau babi katanya ditutup dari pantat, dari tunjukkan kayak santai. Kalau potong Bismillahirrahmanirrahim, babi dalam tunjuk enggak? Dalam Al-Quran yang diharamkan itu daging babinya, kan gitu. Tulangnya, bulunya, bagian-bagian yang dalamnya. Karena tahu ada yang pengen mentok tulang babi, gitu kan? Kenapa? Gak mau. Gak maunya kenapa? Jijik. Kalau jijik itu bukan dasar hukum. Gak mau kan? Umpama. Wah, ini daging babi dan gurih, wah. Daging babi dan gurih. Kau dalam di babi nanti goreng aja. Seseorang itu mendapatkan pahala tidak mengerjakan yang haram bila dia mengatakan ini haram tidak boleh dimakan baru dapat pahala. Itu kata kalau itu kan dapat pahala. Baik. Jadi sakit itu ada kriterianya. Beruntung orang yang sakit. Dapat untung, dapat ringan, udah sakit dari berbagai itu. Yang paling tidak kan orang sakit terus dosanya, ya kan? Karena ada dosa-dosa yang tidak terampuni dengan istighfar, tapi bisa terampuni dengan sakit. Udah sakit aja kalian. Kalau orang diinfus, yang bangsa sholatan, kalau yang diinfus itu orang yang nggak bisa bergerak, mau jalan diangkat, terus tambah lagi suster-susternya cerewet-cerewet, namanya Pak yang turun-turun aja lah, karena kalau turun ke kamar mandi nanti darahnya makan, jadi darah awalnya naik, emosi pun naik. Jadi kalau darahnya naik, betul-betul orang itu dipanggil, kan itu bersihkan darah, mana orang itu sakit orang itu. Padahal kerjaan orang itu itulah. Baik. Jadi perhatikan, al-marad apa kita? Disebabkan. Saya ulang. Yang ketiga al-marad disebabkan sakit. Contoh, seseorang pada dirinya ada sakit, terus boleh nggak dia menjamak sholat? Kalau dia banyak bergerak, ini bisa mempercepat kematian. Ada masalah, boleh nggak dia menjamak? Marad ya. Ini perhatikan ini. Jangan konotasinya marad itu sakit. Saya sakit. Nah sekarang gini. Ada sakit pada diri saya atau pada seseorang. Ada sakit pada diri seseorang. Orang ini harus dioperasi. Kebetulan banyak yang mau dioperasi. Orang tersebut jatahnya operasi.
jam 6 sore. Datangnya jam 6 sore. Waktu masuk ke ruang operasi, ternyata penyakitnya parahnya luar biasa. Sehingga membutuhkan waktu mengoperasi sampai 2 jam 3 jam. Maka kalau 2 jam 3 jam yang dioperasi itu orangnya kan sadar dia kan, nantilah kata dia, aku sholatnya jamaah saja maghrib sama isya. Kenapa dia boleh berjamaah? Pertanyaannya, kenapa si A tadi boleh berjamaah? Karena pada diri si A ada sakit. Pertanyaannya ini, yang mengoperasi dokternya kan manusia. Kalau dia muslim, sholat nggak? Wajib nggak dia sholat? Sebentar ya Bu, karena sudah masuk ke sholat, saya sholat dulu. Ibu saya tinggal ya, sama suster-suster ini. Begitu saya tinggal Bu ya, langsung itu tinggal. Oh dia takut. Nah pertanyaannya, dokternya itu boleh nggak menjamak sholat? Nah, dokternya nggak sakit. Apa alasannya dokternya nggak sakit? Nah, yang dibahas itu sebabnya ada sakit, bukan sakit itu pada orang yang sakit itu aja. Jadi apabila ada sakit, banyak orang terlibat dalam masalah sakit itu. Siapapun yang berurusan dengan sakit itu ada masalahnya, termasuk dokter, termasuk dokter. Jadi kan kebayangannya pakai aja dokter itu mana bukan ini ya. Jadi dia tanya-tanya, jadi teman saya, oh berdosa dok kalau begitu katanya. Udah kalau menjadi dokter lah katanya. Dari pahami. Kira-kira di luar ini ada lagi nggak sebab yang menyebabkan seseorang boleh menjamak sholat? Ini yang sudah muhkamat ya. Ini yang sudah muhkamat. Di luar ini ada pembahasan. Kenapa? Karena selalu menggunakan wadah dan yang seumpama dengan ini. Ini semua tadi kalau ada masakoh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lain, tetapi ada masakohnya, berarti sebab sama kan? Maka boleh dijamak. Kalau tidak ada masakohnya, tidak ada sebab sama, maka tidak boleh. Tinggal mengkias saja. Nah sekarang begini. Di zaman kontemporer kita sekarang, kalau sempat orkestra tengok sering kan kata kita ini, sering kan? Terus sampai waktu asar jadi sama yang punya pesta, saya permisi dulu ya, mau sholat asar. Kata pesta, bentar lagi kecil, pas banyak-banyak tamu nih katanya, paman jadi pas banyak-banyaknya. Kamu kebetulan nggak ada orang lain selain Syakir. Apa nih? Akhirnya asal mutabut payah. Pertanyaannya, boleh nggak si Syakir menjamak sholat? Terus Syakirnya yang cuma ngangkat piring kira-kira, kita yang ngangkat piring. Terus si pengantin yang makeupnya sekarang bersama kan kalau sekarang sudah lengkap tuh. Dulu kan masing-masing. Sekarang kan mulai dari perasaannya sampai dapurnya sampai pelaminannya sampai menghiasnya sudah satu paket semuanya. Kenalah 75 juta. Kalau lengkap semuanya, pokoknya selesai akad nikah malam ini sudah dapat pakai aja bro. Make upnya itu luar biasa, dandanannya luar biasa. Kalau pestanya kan 1 hari, dari pagi sampai malam, maka akan kena zuhur, akan kena asar, akan kena maghrib, akan kena isya. Kalau pakai satu paket itu kalian dengan sekian pakaian, tapi kalau umpamanya pakaian yang apa maksudnya kemudian 2 kali 3 kali ya, berbeda-beda. Gitu. Dia menghiasnya ketika ganti pakaian dia berbeda harga gitu.
dia ambil pakai 1 kali hias dengan 4 setel pakainya. Nah, kalau dia sholat zuhur berwudu tidak? Berwudu. Hilang nggak tadi tidak mahal tadi? Nah, hilang. Dan tadi lagi emak lagi semacam kemudian pakai hias selesai hampir cepat masuk lagi sholat asar dia kerja sekitar gimana? Berubah lagi coba sulit gak itu? Boleh gak udah gak sholat? Nanti suatu saat saya tuh sebelum ada Muhammad waktu tidak mandi. Waktu itu dia nggak hadir, waktu nggak ada. Sekarang apa? Nggak hadir, mana nih? Jadi pagi sudah ada nih, bukan ketika pakai warna ini, baju Melayu, sudah berani. Nah, terus akad nikah dan di pakaian. Masuk ke sholat zuhur, sholat, dua sholat betulan. Apa kata pengantin? Bu, jangan berair-air aja, Bu. Tapi sebedanya, lu bilang kami, sholat. Ya udah saya bilang. Dan dari saja, pakaian saja, dari bedanya enggak apa-apa. Orang yang masuk pada tadi. Jadi. Nah, itu sudah ada pembahasannya sekarang. Orang yang pengen dia dengan kesibukan pesta itu dia tetap beribadah, tapi ada diskon di sana, ada rukhsah di sana. Apakah itu sudah termasuk pembahasan boleh menjamak? Boleh? Ada nggak itu masyarakat? Di situ nggak ada masyarakat. Ya. Yang coba-coba ya. Al-Marwah itu caranya ada 2, boleh saksi, boleh akhir. Lanjut coba juga. Masailu fil jam'i, beberapa permasalahan tentang menjamak 2 sholat ini. Pertama, ayyuhuma afdal? Al-jam'u am tarkuhu? Mana yang paling afdal? Mana yang paling baik, paling bagus yang mau dilakukan? Menjamak atau tidak menjamaknya? Mana yang paling bagus? Kalau kita musafir, mana yang paling afdal? Menjamak atau tidak? Kita baca. Al-afdalu tarkul jam'i. Ternyata yang afdal itu adalah meninggalkan menjamak. Selama ini orang asal safir jamak. Ternyata yang afdal apa tadi? Meninggalkan, tidak menjamak. Tapi ini cerita afdal. Bila cerita afdal itu harus lihat situasi dan kondisi. Nah, kalau orang musafir naik mobil bus ALS, maka yang mengendalikan bus itu supir bersama kernet, bukan kita. Kecuali bisa nego. Bil, ini kita berangkatkan jam 10 atau berangkat jam 12. Orang belum masuk, nanti berhenti jam berapa, Bil? Oh, berhenti jam maghrib. Beratuk rapat katanya. Itu berarti zuhur lewat. Gak berhenti kan gitu. Karena jam 12 baru berangkat kita makan. Nah, terus kita pikir, kalau satu waktu kajian itu mengganti sampai 2001, orang musafir itu lebih bagus. Apa tidak menjamak? Padahal mobilnya itu tadi rencananya berhentinya nanti waktu maghrib, dia atur kan. Ada mau cari aktor, berjalan di pesawat lah kemana saja, bir, mas waktu berhenti bir, gak bisa pak, aku dulu bir, kalau bapak dulu punya berangkat Jakarta, turun dia sendirian, berangkat yang lain, mungkin bukan ada,
Kan usahain kan, akan dilihat situasi kondisi. Kalau yang kayak gini nih, apakah yang afdol dan kita kerjakan? Maka yang afdol harus lihat situasi dan kondisi. Sholat berjamaah, mana yang paling afdol? Saat pertama, saat kedua? Saat pertama. Ya. Terus rata-rata masjid di Berbongan ini saat itu berapa muatnya? Satu saat. Banyaknya itu berapa? Ada berapa? Katakanlah 20 orang, saat itu rata-rata bisa diisi 20 orang. Yang hadir ketika itu 50 orang. Semua mau cari afdol. Berarti yang 50 tadi maunya saat pertama semua. Udah. Jadi sembahyang nggak kira-kira itu? Siapa yang mau ngalah? Jadi kalau itu sepakatin membuat masjid itu melebar, tidak panjang lagi. Biar semua dapat pertama. Di kampung kita aja beberapa orang yang sembahyang, 1000 orang, udah seperti itu. 1 meter beberapa orang, 3 orang, jadi kan 1000 bagi 3 orang itu berapa meter jadinya? Bentuknya melebar, karena semua orang mau dapatkan karena kalau kondisi begitu bisa kita paham semua. Ya, terus konten afdol. Yang paling afdol itu katanya saf paling kanan dari imam. Yang afdol itu safnya di sebelah sana, yang sebelah sini walaupun saf pertama, tapi sebelah kiri imam itu kurang afdol. Jadi sudah di depan afdol, sebelah kanannya lagi. Mana perlu afdol kan? Akhirnya semua ke kanan semua. Siapa yang kalau sebelah kiri? Berafdol katanya. Bila kaulah anak sana gitu. Akhirnya begitu merek. Maka afdol itu harus lihat situasi dan kondisi. Tapi apalagi mau mengerjakan ibadah haji, waktu meletak umroh, itu orang berafdol semua. Orang Indonesia ngalah biasanya. Nah kalau itu lapang-lapang sunyi, ada orang baru kena. Saya tadi sedikit. Tadi nggak ambil lagi. Saya ulang ya. Ternyata dalam musafir itu kalau kita afdol tidak melakukan menjabat, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau yang berjalan yang sambil kita mau mobil sendiri, sendiri, kan kita satu waktu sendiri kan. Dulu berhenti, jalanan kita berhenti. Afdal. Kenapa afdal ya begitu? Khurujan min khilafi man lam yujizil jam. Menghargai. Kita tidak cuma pendapat ini, menghargai pendapat orang yang tidak membolehkan jamak. Ternyata ketika musafir ada juga orang yang tidak boleh, tidak bolehkan untuk jamak. Ada orang yang tak boleh menjamak. Siapakah itu? Dan orang itu salah itu kesebaran itu. Itu saya salah prok. Bukan Imam Abi Hanifah. Hanya kurang. Tak potong. Ternyata Imam Abu Hanifah dalam pandangan pendapatnya itu beliau tidak membolehkan orang musafir untuk menjamak sholat. Setingkat Imam Abu Hanifah, orang yang luar biasa. Di atas Al-Imam Asy-Syafi'i, gelarnya saja Al-Imam Al-A'zam. Dalam gelar itu fikihnya Imam Abu Hanifah itu siapa tadi? Al-Imam Al-A'zam. Tapi beliau tidak membolehkan orang musafir untuk menjamak sholat. Apa beliau tidak membaca hadis-hadis yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain? Itu beliau membacanya kan. Tetapi mengapa beliau berpikir seperti itu? Itu ada alasan sendiri. Beliau hanya membolehkan menjamak sholat itu
bukan karena musafirnya alasan sebab saya ulang, tapi karena nusuk ketika di padang Arafah atau ibadah haji dan ketika berada di Musdalifah. Orang haji kan ada di Arafah, ada di Musdalifah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu bukan karena musafir, tapi karena melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji karena linusuk. Jadi alasannya linusuk bukan disafar. Nah, kalau kita linusuk atau disafar, berarti keratu apa? Karena safar kan bukan karena nusuk. Nah, ini jadi pembahasan menarik. Kalau musafir boleh tidak berpuasa? Boleh? Boleh kan? Jadi kapan puasanya? Bila sudah tidak musafir lagi kan? Kan pertanyaan, bapak itu dari supir dengan Jakarta, orang laki-laki kerja di apa? Supir dengan. Kapankah dia berhenti menyupir? Hah? Kalau tidur ya? Untuk jawabannya mematikan terlipat gelap. Ya tapi naik kendaraan aja juga kayak gitu. Kalau supir kan dia tadi supir ya, gigi pulang. Dan apa dia mau pasang? Hal yang lain itu mana sama dia? Nah, maka dia kerja itu disaparkan atau dinusukkan atau sebaliknya juga. Itu jadi pembahasan. Di situ permasalahan pertama tadi, ternyata yang aktual itu mana? Tidak menjamak sholat. Itu ada 4 yang membolehkan. Kita lanjut. Yang kedua, kita 1 jam saja ya. Pembahasan terlalu panjang. Idza kana musafiron fa ayyuma afdal. Kalau seseorang musafir, maka yang afdal itu yang mana? Jamak takdim atau jamak takhir? Bila seseorang musafir, maka yang afdal menjamak takdim. Tadi kalau musafir 2 caranya, bisa takdim, bisa takhir. Mana yang bagus? Takdim atau takhir? Rinciannya sebagai berikut. Idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nasilan fi waqtis tsaniyah wa jamu ta'khir afdal bil ittifaq. Begini, apabila perjalanannya itu waktu yang pertama berarti zuhur sama asar, maka waktu yang pertama mana? Zuhur. Sepanjang waktu zuhur, katakanlah dari jam 1 sampai jam 3 umpamanya. Waktu zuhur kita katakan dulu 1 sampai jam. Sepanjang jam 1 sampai jam 3 nggak berhenti. Berhentinya di waktu yang kedua apa? Asar. Kalau posisi seperti itu yang terbaik kalau mau dijamak apa? Takhir. Nah, bukan jamak takdim. Karena memang nggak mungkin kan kerjakan takdim. Itu sudah sepakat. Yang kedua, kita kan nazilan fi waqtil ula wa sayran fi waqtis tsaniyah. Sudah bisa dipahami. Bila berhentinya di waktu yang pertama, waktu asar apa tadi? Berhentinya di waktu zuhur. Sementara waktu asar tidak berhenti. Kalau ini wajar bertakdim afdal. Dipaham ya? Yang ketiga, kita kan nazilan fi waqtihima aw sayran fi waqtihima. Kalau di setiap waktu berhenti atau di setiap waktu nggak berhenti, ada 2 masalah. Kan dulu sama. Asal kalau di setiap waktu berhenti, maka kok atau dua-dua nggak berhenti. Tapi khilafun
ada berbeda pendapat di situ. Indah Ibnu Hajar menurut Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar ini? Ibnu Hajar itu ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, sementara kita oke. Yang ini Ibnu Hajar yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Perbedaan di antara kedua orang ini, yang satu mahdhurnya juga fikih, itu Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun dia juga ahli hadis. Yang satu Al-Asqalani, dia fokusnya di hadis, walaupun dia juga ahli fikih, tapi mahdhurnya itu. Nah, menurut Ibnu Hajar, saya informasikan kitab kita ini tadi namanya kitab apa? Kalau baca kitab ini banyak rujukannya mengambil daripada Ibnu Hajar sama Imam Ar-Ramli. Banyak kitab ini. Maka carilah kitab kumpulan kali ini antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli itu sama-sama mencarakan kitab Al-Minhaj. Kitab ini sekolah itu apa nama kitabnya? Kitab Minhaj ini ada pembetul apa? Ada pembetul. Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini atau Minhaj Qalbi ini diarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya apa? Sofatul Mu'ad. Disarakan juga oleh Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Apa nama kitabnya? Nihayatul Mu'ad. Coba lihat. Sejak kita mau sholat dulu. Ya. Kitab Minhajul Qalibin punya Imam Nawawi. Disarahkan oleh dua imam yang luar biasa. Pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kedua Ar-Ramli. Mereka ini hidupnya pada tahun 900-an Hijriah. Hidupnya sama nih. Cuma agak tua. Imam Ar-Ramli meninggal tahun 1004 Hijriah. Lahirnya sama 900-an. Tetapi mereka sama-sama membahas kitab Minhaj, sama-sama mengarahkan kitab Minhaj, tetapi pada beberapa kasus mereka berbeda pendapat. Contoh ya, kalau kita menjadi makmum, jarak dengan imam, antara imam dengan makmum kan ada jarak. Berapa jaraknya? Berapa jarak? Apabila kita pakai 3 hasan, apabila pakai 1 meter, 1 meter. Hitungnya dari mana? Engkau kan imam. Tekan semua, saya gambar. Karena baru dengan itu. Imam 1 meter. Apakah dari ujung jari saya dengan tumit Pak Haris, atau dengan dari Pak Haris sampai tumit saya, atau bagaimana? Ini antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli berbeda. Mereka tak sama, padahal yang dibahas kitabnya sama. Minhajul Qalibin. Contoh ini nanti. Maka cari kitab. Kita kalau membeli kitab mereka terlalu besar, terlalu mahal.
Ini nama kitabnya Fathul Ali. Dalam kitab ini kumpulan perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Sebagian besar sudah dikumpulin, kita tinggal nengok aja. Kalau kita cari ke kitab-kitab sampai kita bersyukur sudah ada yang ngumpulin. Ini salah satu dasar kitab. Jadi kalau nanti mereka berbeda pendapat siapa yang diikut? Coba. Sama-sama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mereka menjelaskan kitab Imam Nawawi Minhajul Talibin. Awalnya kesemulanya pakai Minhajul Talibin. Ujian. Pas ujian ditanya, dari manakah bagaimanakah cara menghitung jarak antara imam dengan makmum atau afwan? Yang satu jawab berdasarkan Imam Ar-Ramli, yang satu berdasarkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami umpamanya. Kebetulan Ustaz Afan pro-nya kepada Ibnu Hajar, maka yang Ar-Ramli disalahkan. Dan begitu lah. Baik. Jadi kalau di melebar sedikit apa sebagai informasi, saya kepengen kita itu luas pembahasan pemahaman. Saya berkata sedikit. Ibnu Hajar Al-Haytami huwa Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Siapa namanya? Syihabuddin Abdul Abbas. Itu belum nama. Buat gelar-gelarnya. Namanya Ahmad. Syihabuddin ayah si Abbas. Gelarnya Syihabuddin ayah. Siapa ayah si Abbas itu? Ahmad, itu baru namanya. Nah, bin Muhammad bin Ali bin saya potong ya. Langsung kepada bin Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Ar-Ramli dua Syamsuddin, namanya Muhammad bin Ahmad Hamzah Ansari Al-Ramli. Baik. Ibnu Hajar gelarnya Syihabuddin, Imam Ar-Ramli Syamsuddin. Ini orang saking tingginya ilmunya, digelar dengan Syihabuddin atau digelar dengan Syamsuddin. Perbedaan gelar intinya sama. Syamsuddin sama Matahari Agama dengan Syihabuddin sama Matahari Agama. Maka ilmunya tinggi luar biasa. Tapi kenapa satu Syihab, satu Syamsuddin? Perbedaannya gini. Kalau namanya Ahmad, maka gelarnya Syihabuddin. Terus kalau namanya Muhammad, maka gelarnya Syamsuddin. Ada yang namanya Ahmad bisa digelar dengan Syihabuddin. Kalau namanya Ahmad, ada namanya Muhammad bisa digelar Syamsuddin. Dari segi nama bisa, tapi dari segi keilmuan belum bisa. Ada lagi Muhyiddin. Orang yang namanya pakai ya. Ini saya ingin tunjukkan kepada kita, kalau nanti Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli berbeda pendapatnya, mana yang dipakai? Saya tanya satu orang ulama. Kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i, kalau mereka berbeda pendapat dalam satu kata yang sama, maka yang dipakai adalah pendapat Imam Nawawi. Terus Imam Nawawi kan juga banyak kitabnya, dan setiap banyak kitabnya Imam Nawawi juga kadang berbeda pendapat. Seperti Imam Asy-Syafi'i kan, ketika Qaul dan Qaul jadidnya. Nah, ternyata begini. Nomor 3 lihat.
Idza su'ila al-ulama baina bani Hajar wa Ramli yaquluna, kalau para ulama ditanya, ini ulama yang ditanya tentang Ibnu Hajar al-Ramli, Ibnu Hajar dan Imam al-Ramli bila berbeda pendapat dalam kasus yang sama, jawaban mereka begini: man sya'a qara'a di qulur wa man sya'a qara'a di waras. Cuma jawaban itu. Yang dimana kalau ada kalau mau masalah menurut Allah, kalau mau juga masalah menurut Allah. Apa itu? Ini adalah orang-orang yang meriwayatkan qiraat tabaqah. Kita membaca Al-Quran yang kita baca itu ada kandungan qiraat tabaqah. Di Indonesia itu qiraat tabaqah yang dipakai kan dibaca menggunakan qiraat sampai Indonesia diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sampai ke Indonesia, sampai ke kita ini. Kok bisa? Karena Imam Asyid mengajarkan kepada muridnya yang bernama Imam Abbas. Dari Imam Abbas itulah sampai ke kita. Imam Abbas punya murid namanya Muhammad. Sama muridnya Muhammad. Muhammad itu anak siapa? Anak Muhammad. Muhammad itu anak siapa? Anak Muhammad Al-Jaziri. Itulah yang menulis kitab Tajwid Al-Jaziri. Jadi kalau baca Quran itu begitu. Itu yang katanya. Terus kalau kita mau baca Quran, kalau yang meriwayatkan ada dua orang ini, berbeda cara bacanya. Kalau orang ini yang meriwayatkannya, silakan. Mau pakai boleh, mau pakai warok, boleh. Tapi selain ini jangan gitu. Kalau yang berbeda itu siapa? Kalau yang berbeda itu siapa? Qulur sama waros tentang cara membaca. Teori siapa yang kita itu? Suka hati. Kalau orang ini berdua ya. Tapi kalau membaca qulur sama dauri mana ikut? Jadi paham maksudnya. Kalau nanti berbahajar dengan Arab ini berbeda, siapa yang ikut? Tuhan. Kalau mereka yang lain, berbahajar dengan yang lain, jangan. Kalau berbahajar dengan tetap yang dipakai dibenok. Tapi kalau berbahajar dengan dipakai yang dipakai bukan. Itu kalau versi kita, versinya versi ya terus ya. Saya akan kembali informasi kitab-kitab di rumah pada ada waktu. Ini saya malam kalinya pas ada hubungan bekerja di rumah. Dalam kitab Al-Fathul Mubin fi Ta'rif Mustalahatul Fuqaha wa Usuliyyin karya Muhammad Ibrahim Al-Afnawi, di sana disebutkan annal mu'tamada bil mazhab, yang pertama yang paling kuat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dua ma ittafaqu alaihi as-sahhan, yang sudah sepakat kasus-kasus yang sudah disepakati oleh as-sahhan. Siapa yang dimaksud dengan as-sahhan? Kalau dalam hadis ada kan? Kalau hadis Syekhoni
ada. Kalau dalam ilmu hadis yang dimaksud Syaikhaini atau muttafaq alaih adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud dengan Syaikhaini bukan Bukhari Muslim, tetapi Imam Nawawi dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i. Jadi bila terjadi kasus dalam mazhab Imam Syafi'i yang terkuat itu kembalikan dulu apa pendapat Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Nah, ternyata mereka ini berdua, namanya sepakat dia diikuti boleh Imam saja. Kalau berbeda, makanya diikuti pendapat Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi ini adalah murid daripada Imam Rafi'i. Terus katanya Tuma marajjahu Ibnu Hajar wa Ramli. Setelah itu peringkatnya kalau mau diambil apa yang telah dikuatkan tarjih oleh Imam siapa? Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Wa aqul, komentar saya, siapa yang komentar saya? Namanya ada tadi Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Ada itu. Al-Hafnawi ya. Menurut aku anna ulama Misri, menurut bahwa ulama-ulama Mesir atau aktaruhum atau kebanyakan ulama Mesir yadhabu ila ya'timadi ma qalahu asy-Syaikh Ar-Ramli. Kalau menurut ulama Mesir mereka lebih suka kepada Syekh Ar-Ramli di kutubi yang ada di kitab-kitabnya, khususnya Nihayatul Muhtad, terutama kitab Nihayatul Talibin. Kenapa? Li'annaha quri'at 'alal mu'allif ila akhiri bi arba'i mi'at min ulama kalau yang belajar kepada Imam Ar-Ramli membaca kitab itu tanpa istilah. Ini ada satu tutor murid ya. Kalau Imam Ar-Ramli yang belajar Indonesia bukan ulama, ini kan menjual maka luar biasa ya. Bahkan katanya ya wala qabuha wa sahabuha la tasihatuha ila sampai tingkatannya sampai tingkatan hadis khawatir. Hadis khawatir itu tak mungkin terjadi kesalahan, tak mungkin terjadi kesilapan. Yang bagus ulama saling mendukung. Terus wadahaba ulama Hadramaut, tetapi kalau ulama Hadramaut itu Yaman ya. Wasyam wal Aqrab, mana kedua Aqrab. Nanti sering dibaca perkataan namanya Kurdi, Imam Kurdi. Jadi kalau Aqrab itu adalah ulama-ulama dari suku Kurdi atau bangsa Kurdi. Wa Dagestan, wa Aqtarul Yaman dan sebagian besar Yaman. Wa Hijaz, Makkah Madinah. Bila ada banget makalah Syekh Ibnu Hajar. Jadi kalau mereka orang-orang Yaman ini lebih suka kepada Imam Ibnu Hajar. Kalau kita mari masuk kain. Harus dua-dua ya. Ini alasannya. Ulama Hadramaut yang tamiluna ila Ibnu Hajar. Kenapa ulama Hadramaut itu lebih suka kepada Ibnu Hajar? Pertama, li'ittisa'ini min ilmi hadis. Menurut ulama Hadramaut, Ibnu Hajar al-Haytami lebih luas tentang ilmu hadis. Itu pertama. Yang kedua, liquwati mudriki, karena pemahamannya itu lebih kuat. Yang ketiga, limahabbatihi li ahli bait, karena Ibnu Hajar al-Haytami lebih cinta kepada ahli bait, bukan di Imam kalau kita cinta. Orang ini sama-sama orang Mesir. Ibnu Hajar orang Mesir, terus Imam Ar-Ramli orang Mesir, tetapi
Ibnu Hajar dia berbuktinya di Hijaz, sehingga dia lebih banyak bersentuhan dengan para habib-habib, para ulama dan sebagainya. Yang keempat, kenapa orang Yaman tulis kepada Ibnu Hajar kita memilih kalam as-sufiyah? Karena Ibnu Hajar al-Haytami suka mentakwilkan ungkapan-ungkapan ahli sufi. Karena gini, ahli sufi ini bila didengar ucapannya secara zahir itu bertentangan dengan syariat, sesatlah begitu. Contoh, ada yang punya kitab Khususul Hikam. Kitab Khususul Hikam itu kitab luar biasa, tingginya bukan main sastra. Ini ditulis oleh Ibnu Arabi. Gini, saya sudah pernah mengungkapkan ini. Waktu itu Ibnu Arabi dia jalan di kota Damaskus. Ada orang kaya-kaya duduk-duduk di depannya. Ada sini. Kalau nasihat kami terang kami dulu. Ini kami. Begitu ditengok oleh Ibnu Arabi tadi, itu kalimatnya. Mak bunuhku tahta abadan, katanya. Mak bunuhku tahta badan. Yang kalian sembah itu ada di bawah kakiku. Coba saya lihat dan dengarkan. Kalau ditanya orang, siapa yang kita sembah? Allah. Yang disembah oleh Ibnu Arabi siapa? Orang-orang yang hadir ketika itu disembah siapa? Ibnu Arabi bilang, yang kalian sembah ada di bawah kakiku. Mau saya lihat? Bagaimana pendapat Ibnu Arabi? Kan sesat kan? Akhirnya terjadi Ibnu Arabi dipukuli orang ketika itu dan mati di tempat itu. Ibnu Arabi mati dipukuli. Lewat ketika itu, sudah takdir dia. Dia lewat, panggil orang, turun hati-hati, turun mentausiahnya, begitu tausiah, apa iman? Kenapa? Karena Ibnu Arabi ahli sufi dan ahli sastra. Dia bilang makbulun mustaqbalan yang kalian supaya itu ada di bawah kakinya. Kenapa dia bilang begitu? Itulah yang ditakwil, diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan terbukti beberapa tahun kemudian di tempat terbunuhnya Ibnu Arabi tadi apa terjadi? Mau dibuat bangunan, ketika mau dibuat bangunan biasa bertoprak, kotor. Ketika digali, kalau terlalu lama ya, digali. Apa terjadi? Tertangkap benda yang sangat-sangat berharga. Ternyata di bawah itu tadi banyak emas, intan, perhiasan yang luar biasa. Angki luar biasanya, hisapnya. Dia tahu bahwa di bawah maka kaki dia sangat dalam begitu banyak harta benda. Nah, itu yang mereka sembah. Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya berdoa, lewat. Berarti kan mereka lebih mementingkan harta benda daripada mementingkan Allah. Tapi itu mencari ada di bawah kaki itu. Ibnu Hajar mampu menjelaskan itu. Maka orang-orang Yaman dia lebih suka kepada Ibnu Hajar. Itu bisa dilihat dalam kitab Al-Jawahir An-Naqiyah. Ditarik di apa kalian? Apa namanya? Cari gambar kitab Al-Jawahir An-Naqiyah. Tapi dia ada beberapa macam. Tidak semuanya itu tentang kajian fikih. Ada 3 kitab tidak itu yang judulnya sama tapi isi berbeda. Baik, kita lanjut. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar, kalau waktunya setiap waktu singgah atau dua-dua tidak singgah, menurut Ibnu Hajar yang takdim afdol, yang lebih bagus menjamak takdim. Berarti kalau menurut Imam Arabi jemput akhir. Saya singkat-singkatnya. Sekarang begini, lanjut.
syurutu jam'i takdim, syarat-syarat menjamak takdim. Sab'atun ada 7. Al-bada'atu bil ula ay at-tartib. Fa yabda'u bis sholati ula az-zuhri awil asri. Jadi gini. Kalau kita mau menjamak takdim itu yang dijamakkan zuhur sama asar ya, atau maghrib sama isya. Berarti kalau jamak takdim, maka kerjakan takdimnya dulu secara tertib. Berarti asar dimajukan ke waktu zuhur. Mana kita kerjakan dulu? Zuhur sama asar atau asar sama zuhur dulu? Zuhur dulu baru asar. Nah itu memang tertibnya ya. Nanti kalau jamak takhir gimana? Nanti pada saat jamak takhir. Yang kedua, niatul jam'i fiha. Niatul jam'i fiha. Ini perhatikan. Karena kita sudah terbiasa dengan kitab-kitab rukunan kita contohnya. Niat menjamak pihak padanya. Niatnya kembali kemana ini? Niatul jam'i pihak. Niat menjamak pihak padanya. Ayo. Padanya nyata. Padanya nyata. Ini maksudnya. Karena menggunakan niat jam'i pihak. Baik. Kalau kita menjamak kapan niatnya? Kalau kita mau menjamak, jamaknya jamak takdir. Kapan kita berniat? Dan harus diniatkan. Jangan sampai gak berniat. Dan harus diniatkan. Pertanyaannya, katakanlah nanti kita mau berangkat, kita dulu ya dia, kita jawab. Lebih kita dulu nanti, terus kita jawab sama asar. Nah, waktu sholat, kebanyakan dan kemungkinan usolin itu, disitulah kita berniatkan. Waktu terbilang Allah niat menjawab sholat zuhur dengan asar secara takdim. Apalagi tambahin kosor di bawahnya. Kemungkinan kita pasti di situ berniat untuk menjamakkan. Apakah seperti itu memang? Kalimatnya dibuat niatul jam'i fiha. Menjamak itu harus berniat. Kapan berniatnya? Ketika sholat. Adanya. Zuhur berapa rakaat? 2, 3, 4. Ini waktu sholat. Rakaat. Dan yang kita lakukan adalah di sini, di awalnya. Waktu berapa? Kalau pihak boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Saya paham. Kalau kita pakai nanti kitab ini, kita seperti ini, takbiratul tadi, nggak ketemu dengan yang biasa kita pakai. Jam atas ini beratna sholat diulang walau ma'as salam. Berniat menjawab takdir itu di pertengahan sholat, bukan di awal sholat. Awal sholat takbir, awal sholat ada takbiratul ihram. Ternyata katanya apa tadi? Berniat menjawab takdir itu di pertengahan sholat yang pertama, berarti zuhur ya. Walau ma'asalah, walaupun berniat itu ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berniat ketika itu jamaah sholat. Jadi bukan di awal. Makanya maksudnya di mana takbir apa itu? Niatnya.
Maksudnya belum masuk apa? Ada dibilang loh, sampai kalimat itu belum ada dibilang ya. Waya itu bi asna'i sholati kulliha, boleh juga di pertengahan sholat semuanya. Ya, sambungannya. Wala yustaratu an takuna asna'a takbiratul ihram. Tidak disyaratkan menjamak itu di pertengahan takbiratul ihram saja. Walakin al-afdal takunu asna'a. Yang afdal itu di pertengahan sholat, bukan di takbiratul ihram. Paham? Waktu ini aku mulai kata matikannya. Mana ngamalkannya ini? Tapi minggunya jelas. Kita sosok aja berkata kaya. Salah. Aku dosa. Karena kita ini orang yang berat. Ayo. Nanti anak sekolah ini kan. Kalau salah nanti dia berdosa itu karena manajer sengaja. Kalau dia ngajak dulu ya, kenapa kalau salah? Karena sakit. Kenapa kalau sakit dia ada? Nggak jadi. Saya pengalaman waktu bawa anak-anak. Saya bawa anak-anak. Saya bilang, tapi itu masih ada SMS, ada WA, SMS. Tapi semua diaktifkan. Saya bagi HP lah, HP kan aja bisa kali ini 20 kali kan. Pakai 20 saja. Saya kirim niatnya apa, saya kasih jelas. Belum berangkat itu kumpul dulu semua dulu. Saya jelaskan tentang suara musafir. Apa yang kesalahan? Sekali biasa. Dia kita jelaskan. Nah, andai kata kita jelaskan, dan mana aku nggak ngerti. Dan itu yang nggak ngerti. Di bawah orangnya ganti. Mengurangi dosa. Kurang dosa. Daripada apa? Itu pengen kalau punya akhirat itu. Ya Ustaz, apa kan siap Ustaz ya kan? Kalau kamu siap itu ya. Baik. Ternyata di sini tidak ada disebutkan niat berjamaah itu di awal. Tidak ada. Jadi bagaimana jalan keluar kita? Sementara kita berbulan kita menjawab itu lapasnya ketika tertulisnya orang kan jangan takut nanti cari kitab As-Syamsul Munirah. Apa nama kitabnya? As-Syamsul Munirah di jilid 2. Ini jilid 2 di bawah di halaman 21. Kitab Syamsul Munirah ini kitab apa ya? Kumpulan dari kitab-kitab yang berikut kitab di halaman 21 sudah begini. Min surudi dan kitab di antara syarat tunjangan masjid niat mendampingi surat itulah Batakfi bi ayyi juz'in kawal masalah sudah memadai di mana saja dan boleh salah. Wakila la takfir an-nahi bala buddha karena masalah ini yang membela kita. Saya ulang ya, ini yang membela kita. Apa katanya? La takfir al-asnah, tidak memadai, tidak mencukupi, belum bisa dikatakan dalam takdir kalau tidak di pertengahan sholat. Bahkan la buddha karena ma'ruf, bahkan yang harus untuk tingkat takbiratul ihram ini membela. Saya belum dapat siapa yang dapat itu
saya cari-cari itu dapat siapa itu bisa dilihat dalam kitab Fathul Arab. Jadi artinya yang biasa kita lakukan walaupun tidak sama dengan takbiran Sabilan ini, ada jawabannya. Yang ketiga, bahwa waktu pulang masih ada waktu sholat. Dijelaskan kalau dulu rakaat, asar rakaat, jangan kita kerjakan dulu rakaat Allah Assalamualaikum habis kok asar belum dikerjakan. Kayak itu asarnya jadi apa nanti? Jadi otaknya enggak sama apa saja. Jadi kalau bisa taksir, kalau mau dijamak mungkin dulu masa 8 rakaat berapa menit? Berapa menit? Yang keempat, al-muwalat bainahuma, nyambung ya, nyambung. Tak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Sementara kemudian berbangunan yang pertama dan yang kedua bisa dihitung walaupun tidak yang tidak dengan duduk berapa lama dalam kejadian ini kita bilang jarak antara khutbah dengan sholat Jumat 2 detik kata dibilang mualaf saja, nggak boleh dipisah terlalu lama, berarti 10. Nah, jadi ulama-ulama kita berpikir minimal kalau khutbah Jumat itu minimal maksimal sepanjang orang baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Kemudian kalau berjamaah ini antara dulu dengan asarnya bisa dilakukan sekedar kalau dia berdiri sebenarnya Allah Akbar ikutkan jangan KRS berhentinya kata supir ini hari kita berhenti agak panjang 1,5 jam katanya jangan selesai sholat zuhur dan kok masih setengah jam lagi kita lihat rokok buat gambar buat gambar mungkin 15 menit itu selesai rokok minumnya baru bayar asal tak boleh malam. Yang kelima, zonu syihatil ulang. Zonu syihatil ulang. Maksudnya apa ya? Dia harus menduga ya, praduga dia. Sholat yang pertama sholat apa tadi? Tuh, dalam dugaan dia sholat itu dari kita dari kesan. Sholat. Ini tolong perhatikan. Dalam kitab keyakinan kalau kita memperhatikan dalam kitab keyakinan kalau kita yang turun dengan syaratnya apa tadi selesai sholat asar mau lanjut ke sholat zuhur mau lanjut ke asar kita harus juga dalam praduga kita dalam sangka kita sholat zuhur tadi asar kalau batal tentu kan sah. Pertanyaannya begini kenapa praduga kita prasangka kita nggak yakinnya dari pagi sholat zuhur dari pagi sholat zuhur yakin sah mungkin dari mana kalau saya yakin yang dipakai kalian saya lupa nama kitabnya hampir seluruh ibadah kita yang berhubungan dengan ibadah bukan yakin yang dipakai tapi zon. Al-Quran ayat-ayat ahkam itu 30% itu Quran disebut misalnya 70% Quran disebut kita yang apa Quran disebut dan lalu tidak ini pada hukum-hukum yang berkaitan dengan Quran disebut berarti ada ketidakjelasan ada peluang kita begitu ya apa begitu nah tujuan masih ada dugaan sehingga dibutuhkan dia harus menentukannya. Jadi dalam ibadah kita pakai apa? Zon. Mohon maaf,
pernah buang air besar? Pernah beol? Pernah ya? Baik, yang keluar itu encer atau yang keluar itu aku. Yang jelas dia meninggalkan sisa di lubang-lubang itu kan. Terus siram sampai sana pakai air kan. Kapan anak ini berhenti tidak menyiram lagi? Dia nggak sudah selesai, dia nggak sudah suci. Hah? Ya boleh terus yang baru malam itu kan berhenti kan? Kenapa berhenti nggak disiram lagi? Masih menggunakan karena sudah yakin bersih, ya kan? Ya, pegang tangan sini, tangannya. Pak, tangan lagi. Yang kanan, yang kanan. Tangannya, yang kanan satu, yang dua. Coba cium. Berani? Berani? Tak berani? Cium, cium. Pagi. Berani? Kalau berani kotor tangannya. Kalau berani tangannya. Sebelum cebok, berani lagi. Kanan-kanan. Sebelum cebok. Biasanya lu gila itu. Beol gini aja. Pakai kanan berani. Terus cebok. Terus cebok. Berani gini. Nahi. Berarti kamu udah berani dulu. Bersihkan. Terus yang di bawah ini bersihkan. Kalau lagi kamu ini kita bersihkan saja. Bersihkan di bawah. Daripada tahu baru banyak. Kaca begini. Pakai kaca. Kalau pakai kaca waktu begini. Yang kita gunakan zon kita lakukan bisa. Dalam ibadah itu hampir semuanya pakai zon. Jadi kalau orang menjaga takbir, dia akan menduga bahwa Rasulnya tadi. Yang keenam, dawamul hudri ila sama misalnya. Ini belum sekali ya. Yang ketujuh hasil di dawal tetapi dia tahu bahwa dia boleh tidak ada lebih kemudian kalau kalian berhubungan dengan kitab dan ini pertama cari kitab satu kali supaya tidak membantu. Kemudian kedua, dari mana merujuk kepada kitab ini, Taubatul Tubat. Kitab Taubatul Tubat ini ada yang artinya seperti ini. Ini sering dipakai oleh kitab ini dari baru ada beberapa kitab lain. Demikian mohon saya, mudah-mudahan belajar dan manfaat kita semua. Siapa lagi ceramah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa Rabbana